Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih semuanya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, makin bertakwa, Allahu Akbar. Ya, semuanya sudah siap belajar? Ya, sudah siap ya. Nah, sekarang sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo semuanya angkat kedua tangannya. Mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Amoy. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Nah, semoga dengan kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar tadi, ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ibu mau absensi dulu ya. Ya, apakah ada teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini? Lengkap? Oh iya, semuanya lengkap ya. Nah, ayo sekarang semuanya siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, pulpennya, dan alat tulis lainnya. Oke? Nah, sebelumnya ibu mau sedikit mengulang tentang pembelajaran kita yang sudah lalu. Ayo, siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali, kemarin kita belajar tentang penggunaan uang. Nah, ibu mau tanya lagi, siapa yang ingat apa-apa saja kegunaan uang itu? Ya, jadi kegunaan uang itu yang pertama untuk menunjukkan nilai barang. Kemudian yang kedua untuk simpanan. Dan yang ketiga untuk mendirikan usaha. Ya, sudah ingat ya anak-anak ibu? Nah, sekarang ibu minta coba kalian lihat gambar di samping. Nah, itu merupakan gambar apa? Iya, benar sekali, itu adalah bola dunia. Nah, jika kalian ingin ke suatu tempat, kalau kalian tidak mengetahui, kalian biasanya menggunakan apa? Iya, benar, kita bisa menggunakan peta atau atlas. Nah, sekarang juga sudah ada Maps ya, Google Maps itu juga sama seperti peta, gunanya untuk menunjukkan jalan. Nah, ayo siapa yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Ya, siapa yang tahu? Ya, benar, hari ini kita belajar tentang peta dan komponennya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yakni yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian peta dan atlas. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan komponen-komponen peta. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membaca simbol-simbol pada legenda peta. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalian pernah melihat peta atau atlas? Atau mungkin kalian sudah mempunyai peta atau atlas? Iya, sudah ada ya, sudah ada punya. Oke, nah sekarang kalian tahu tidak apa bedanya peta dengan atlas? Nah, jadi peta merupakan gambaran permukaan wilayah bumi yang dibuat di atas suatu media seperti kertas, papan, dan sebagainya dengan bentuk yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, kemudian kalau atlas itu merupakan kumpulan peta yang dibuat dalam bentuk buku. Nah, jadi bedanya kalau atlas itu merupakan kumpulan dari peta yang dibukukan. Sudah paham anak-anak? Oke, lanjut. Sekarang peta itu ada dua jenis, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Ibu-ibu, apa sih peta umum itu? Apa sih, Bu, peta khusus itu? Kalau peta umum itu ialah
peta yang dipakai untuk menggambarkan permukaan bumi atau gambaran yang bersifat umum pada suatu wilayah tertentu. Nah, kemudian kalau peta khusus itu merupakan peta yang menggambarkan keadaan khusus suatu daerah atau keadaan tertentu suatu daerah. Nah, misalkan contoh peta umum itu peta suatu wilayah atau peta dunia. Nah, kemudian kalau contoh peta khusus itu untuk mengetahui jumlah kepadatan penduduk atau wilayah yang terkena banjir, mengetahui keadaan flora dan fauna. Nah, jadi peta khusus itu digunakan untuk mengetahui secara khusus, misalkan keperluan kita untuk mengetahui daerah mana saja yang terkena banjir. Nah, itu merupakan contoh peta khusus. Nah, sebelum masuk ke komponen-komponen peta, di sini Ibu ada memiliki sebuah video yang menggambarkan atau contoh dari isi pada atlas. Silahkan kalian simak dan tulis di buku catatan masing-masing ya. Kalimantan Selatan. Ampar-ampar pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, patak kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang komponen peta. Nah, jadi di dalam peta itu terdapat beberapa komponen. Di dalam suatu peta itu biasanya terdapat petunjuk, simbol-simbol, atau bagian-bagian yang dimiliki oleh peta. Nah, bagian-bagian itu dinamakan dengan komponen peta. Komponen peta yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini dipakai untuk memberi nama pada peta atau atlas. Nah, kalau judul peta biasanya itu terletak di paling atas. Nah, kalau untuk atlas biasanya tertulis di bagian kulit di depannya, di bagian depan atlas tersebut. Komponen peta yang kedua yaitu skala. Nah, skala ini adalah perbandingan ukuran gambar pada peta dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, maka ukuran yang sebenarnya itu diperkecil. Misalkan peta Indonesia, kan kita tidak mungkin memuat ukuran wilayah se-Indonesia itu dengan menggunakan kertas. Nah, jadi kita perkecil dengan menggunakan skala. Nah, biasanya di dalam peta Indonesia itu ukurannya menggunakan satuan cm, sedangkan ukuran yang sebenarnya itu menggunakan satuan kilometer. Kemudian, untuk skala menggambarkan peta itu ada dua jenis, yaitu ada skala grafik dan ada skala numerik. Nah, skala grafik itu merupakan skala yang biasanya menggunakan gambar, sedangkan skala numerik itu biasanya menggunakan angka atau nomor. Nah, yang ketiga ada jaring-jaring peta. Nah, kan biasanya terdapat garis-garis itu di peta. Nah, garis-garis itu diantaranya ada garis tepi, garis tegak, dan garis datar. Nah, garis-garis tersebut yang disebut dengan jaring-jaring peta. Kemudian, garis tegak disebut dengan garis bujur. Dan garis bujur ini dibedakan menjadi dua. Ada garis bujur barat dan garis bujur timur. Yang mana garis bujur barat itu disingkat dengan BB dan garis bujur timur disingkat dengan BT. Kemudian garis mendatar disebut dengan garis lintang. Garis lintang ya anak-anak, dan dibedakan menjadi lintang utara atau disingkat LU dan lintang selatan
yang disingkat LS. Pembagian garis lintang 0 derajat disebut juga dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Dan garis tepi peta adalah garis pada bagian tepi yang lebih tebal daripada garis bujur dan garis lintang ya anak-anak. Nah selanjutnya yang keempat dari komponen peta ya ada mata angin. Mata angin itu merupakan panduan atau petunjuk dalam kita menentukan arah. Nah dalam peta biasanya digambarkan mata angin yang bertujuan untuk menunjukkan 4 arah. Ada utara, selatan, timur, dan barat. Nah, untuk utara biasanya letaknya di atas. Kemudian selatan itu di bawah, barat di kanan, dan timur di sebelah kiri. Itu ya untuk mata angin anak-anak. Nah, yang selanjutnya ada legenda peta. Nah, legenda peta ini biasanya dilambangkan dengan simbol-simbol ya anak-anak. Apabila terdapat simbol-simbol di dalam peta, itu namanya legenda peta. Nah, contoh legenda peta diantaranya ibu kota negara, ibu kota provinsi, kota madya atau kabupaten, jalan tol, jalan raya, jalan kereta api, batas provinsi, batas kabupaten, sungai, danau, gunung, dan bandar udara. Selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi ini biasanya terdapat pada atlas. Biasanya memuat berbagai keterangan, misalkan judul peta. Nah, itu beserta halamannya. Kemudian pada atlas ini, daftar isi berguna untuk mempercepat pencarian peta pada atlas. Misalkan pada atlas itu kan berbagai macam peta ada di situ. Misalkan kita ingin mencari wilayah Kalimantan. Nah, kita bisa melihat daftar isinya terlebih dahulu untuk mempercepat kita dalam pencarian. Nah, yang terakhir ada indeks. Nah, indeks ini merupakan daftar nama pada atlas yang biasanya diurutkan sesuai dengan abjad. Fungsi indeks yaitu untuk memberi keterangan halaman, kode, tempat, dan nama. Karena waktu kita sudah habis, maka di sini Ibu akan kembali menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang benar sekali. Kita sudah belajar tentang peta dan komponennya. Apa yang dimaksud dengan peta? Peta merupakan gambaran permukaan wilayah tertentu pada bumi yang menggunakan media seperti kertas, papan, dan lain sebagainya yang diperkecil dengan skala. Kemudian, komponen-komponen pada peta atau atlas yaitu ada judul, skala, jaring-jaring peta, mata angin, legenda, daftar isi, dan indeks. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian amati peta ini dan cari yang mana wilayah Kalimantan. Kemudian, Ibu minta kalian gambarkan wilayah Kalimantan tersebut. Oke, selamat mengerjakan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian seperti ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.